Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya harap kita tenang dulu. Kita boleh fokus pagi hari ini. Kita tenangkan hati kita dulu. Kita mau datang di tempat ini, kita mau fokus. Tujuan kita cuma satu, yaitu kita mau memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Kita rindu jamahan Tuhan menjamah kehidupan kita. Apapun yang kita alami, biarlah semuanya itu ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mampu juga memperoleh keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Benar saudara? Jadi saya rindu kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Jika Tuhan telah berkorban hidupnya bagi kita, apa yang kita mau lakukan? Apakah kita biasa-biasa saja? Saya rasa kita harus menjaga anugerah itu. Kita harus benar-benar hidup sesuai kehendak Tuhan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan berperkara atau beracara atas kehidupan kita pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami yang begitu melimpah Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan hidup di dalam dunia ini berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan, perlu Yesus Kristus berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami. Kami perlu Engkau Yesus, dan Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Kau sangat berarti bagi kami. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami. Sebab kami rindu Tuhan. Apa yang kami lalui Tuhan, kami hidup berjalan bersama Kau. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apa itu. Tanpa-Mu kami akan menjadi pribadi yang tanpa arah Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Sekali lagi saudara, sambil angkat tanganmu katakan, panggil nama Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini sebagai kerinduan hati kita kepada Dia. Katakan salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan diriku.
kasih-Mu. Yesus, apa arti? Katakan dengan segenap hatimu, saudara. Katakan kepada Dia, katakan kepada Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Oh, yang terbaik bagiku. Amen, Jesus. Yes. Come on, lebih lagi saudara. Dengan imanmu katakan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu saudara pada Yesus. Biar pribadi lepas pribadi engkau dengan Tuhan. Angkat suaramu, katakan sesuatu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pengorbananmu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hati kami atas anugerahmu yang
hatimu saudara, akan kepada Dia. Engkau yang kami sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau sembah. Kau yang katakan seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mau bersukacita Tuhan lebih lagi Tuhan dalam setiap puji-pujian kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan saudara, kita menyanyi bagi Tuhan. Biar langit dan bumi memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Come on. Dan bumi adalah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, haleluya. Sekali lagi saudara katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Lama-lama dan katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Lagi saudara, katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
bagi saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Kita siapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan. Baik, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menabur Tuhan. Kiranya setiap taburan kami Tuhan, Kau menguduskan dan menyucikannya dan menjadi berkat, bermanfaat bagi gereja di tempat ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Berkati juga gereja ini Tuhan. Biar gereja ini Tuhan ke depan itu jadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja yang benar-benar berdasarkan kebenaran firman di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kau mau katakan dengan segenap hati. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu.
Dia saudara. Haleluya. Oh haleluya. Kami mengucap syukur, Kau Bapa yang baik. Agungkan Dia. Kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya. Di kapatan alam-Mu. Oh haleluya. Engkau Bapa yang hidup, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Ku hormati Kau Roh Kudus. Haleluya. Jika mulia masih kemana masih. Oh haleluya. Sungguh kami haus Tuhan. Kami haus dalam memuji menyembah Engkau Tuhan. Kadang kami bernyanyi, kadang kami menyembah Engkau, tapi Engkau adalah pemilik hati dan batin. Engkau tahu apakah kami benar-benar memuji menyembah Engkau dengan sungguh dan benar di mata-Mu. Hanya Engkaulah Bapa kami yang tahu. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan. Kau tahu setiap hati kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Apakah mulut hati kami selaras dengan pikiran kami memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu? Itu hak-Mu Bapa. Itu prerogatif Bapa di surga. Kedaulatan Tuhan ada di tempat ini, sehingga menerangi setiap cara hidup kami. Cara kami memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama Tuhan. Bahkan cara kami juga mendengar firman Tuhan dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu kami serahkan siang hari ini tubuh, jiwa, pikiran, hati kami Bapa. Kalau kami sebentar akan belajar kembali firman-Mu, mari kuasai hati kami, tubuh pikiran kami, seluruh tubuh jiwa kami. Biarlah Engkau yang mengambil alih semuanya ini. Kami serahkan dan kami tetap undang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan hamba-Mu sekali lagi Tuhan yang terbatas ini, biarlah hamba berbicara tidak terbatas. Untuk itu kemuliaan Allah turun atas hidup hamba, sehingga hamba bisa memberitakan firman dengan baik dan cakap di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi hamba tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristuslah kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, shalom saudara. Tuhan berkati ya. Buat sehingga pemain musik semua yang terlibat. Saudara, bulan Mei. Mede. Kalau orang naik pesawat, mede, minta pertolongan tuh. Tapi nggak tahu ya saudara, masa di tempat ini kita mede apa enggak? Yang pasti kita terus minta pertolongan, bukan hanya ada kesusahan dalam kehidupan kita, tetapi kita terus minta tolong kepada Tuhan. Apapun yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya, kita minta tolong supaya Tuhan bisa menselaraskan cara berpikir, tindak tanduk, pola dan pikir kita saudara. Untuk itu saya ajak saudara untuk baca kembali di dalam Yohanes 3 ayat yang 1 sampai selesai. Ini kenapa nggak bisa pas ya? Dia punya apa? Oh, yang di sini pas karena itu terlalu kecil ya. Kita baca ya, sama-sama ya. Kita belajar lagi nih dari Nikodemus.
percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sampai di sini dulu nih. 3, ya kan? Kenapa Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus? Kenapa juga Tuhan Yesus itu mau berbicara dengan Nikodemus? Ini kayaknya ehonya terlalu gede atau apa ya? Jadi ngaung dia. Minta tolong bisa nggak? Jadi saya ngomongnya nggak enak nih, ngaung-ngaung begini, kayak gansing. Halo? Halo? Bisa kedengeran di belakang? Oke. Karena suaranya udah gede pakai mic lagi. Ya kan? Jadi kenapa tuh orang Farisi datang dan juga Tuhan Yesus mau menanggapinya, saudara? Ada satu pertanyaan yang saya bagi floor kepada saudara supaya kita mengerti. Karena dia orang Farisi, dia percaya tentang kebangkitan. Karena dia bukan orang Saduki. Karena orang Saduki tidak percaya ke kebangkitan. Dan kenapa pula Tuhan Yesus mau melayaninya Nikodemus? Ada nggak selain Nikodemus yang lain-lain lagi? Saya bicara ya tentang Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang Farisi. Dia orang yang saleh dan dia orang yang bermoral tinggi, saudara. Dia itu benar-benar harga dirinya, sama dia punya konsisten dalam kehidupannya. Itu benar-benar dia lakukan dan dia jalanin. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kita. Saudara mau nggak berbicara kepada orang yang tidak konsisten, yang tidak tahu moralnya? Kira-kira mau nggak? Apalagi anak muda di sini pacaran, mau nggak punya calon suami, status punya pacar yang tidak mempunyai moral yang tinggi? Halo, kita jangan bicara tentang Tuhan Yesus dulu. Pribadi saudara dan saya di tempat ini. Mau nggak saudara biar satu gereja di sini haleluya puji Tuhan, di gereja sama-sama ketemu shalom, tapi di luar lulu gua. Yang dia. Kenapa? Gua tahu itu orang. Kenapa? Perawakannya, awaknya, pikirannya, tingkah lakunya itu gak sesuai. Sehingga moralnya ini benar-benar tidak bisa dihargai. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau bicara dengan Nikodemus? Karena dia orang yang saleh dan dia mempunyai suatu moralitas yang tinggi sekali. Saya kalau bicara begini, saya ingat kadang-kadang saya bicara sama orang tuh di showroom. Begitu saya bicara banyak tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan bilang, "Stop! Cukup sampai di sini." Saya stop, Tuhan. Kenapa seperti begitu? Karena saya mungkin nggak tahu. Saya tuh suka sekali bicara tentang Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang apa? Stop! Saya belajar dari apa yang Tuhan bicara gitu. Dia bicara sama Nikodemus, dia lakukan, dia layanin. Sekalipun Nikodemus itu orang Farisi, orang yang bertentangan dengan Tuhan Yesus, tetapi dia sangat menghormati dan sangat menghargainya. Apalagi dia dosen, dia profesor, saudara. Dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Dia mengerti sekali tentang hukum orang adat istiadat Yahudi. Tuhan Yesus itu menghargai gitu. Saya membaca ini, saya pikirkan dalam diri saya. Gila ya. Allah sendiri itu mau bicara kepada orang yang saleh, kepada orang yang mempunyai moralitas yang tinggi. Moralnya yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya cara berpikirnya aja, tapi moralnya juga. Ini sesuatu yang membuat saya membacanya jadi, aduh gila ya. Jadi kalau kita hidup munafik juga dalam ikut Tuhan juga berarti kan nggak beres kehidupan kita.
Kita bicara tentang Tuhan Yesus, kita bicara kesaksian tentang Tuhan Yesus, kita bicara kehidupan Tuhan Yesus, kita bicara tentang kejanjiannya, kita bicara tentang mujizatnya, tentang keselamatannya kita bicara. Tetapi hidup saudara dan saya di tempat ini tidak berkenan di hadapannya. Lucu kan? Kira-kira lucu nggak hidup kita seperti ini? Pasti lucu, saudara. Dan saya gak mau sampai roh tuduh itu akan menuduh diri saya sendiri. Saya akan hindari itu. Sekuat apapun yang saya harus mesti lakukan. Kenapa? Begitu saya bicara tentang firman Tuhan, apa yang saya bicarakan, apa yang saya katakan, tetapi moralitas, tingkah laku, pola pikir saya gak benar. Mukul gak kehidupan ke saya dulu? Ke saya dulu apa saudara dulu? Pasti ke saya dulu, saudara. Makanya kadang-kadang saya lihat tingkah laku, pola pikir hamba-hamba Tuhan ya. Saya bukan menjas. Dan saya tidak menyebut namanya. Kok dia bisa-bisanya berani-berani mengatakan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, tapi tingkah laku, pola pikir dan rumah tangganya gak karuan. Berapa hebat orang ini bisa bohongin dirinya sendiri. Yang pertama dia bohongin Tuhan. Makanya saya punya pengertian sendiri dalam mengikuti Tuhan. Karena memang ikut Tuhan itu bukan secara kelompok, secara keluarga. Sorry. Ntar sama-sama seperti kayak biasa ini. Kelompok capir A, B, C. Nah, saudara. Allah akan berbicara kepada pribadi, lepas pribadi kepada saudara. Siapa yang hidupnya benar-benar di dalam keluarga itu, siapa yang benar-benar itu, dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah akan berbicara kepada orang itu. Seperti Allah berbicara kepada Nikodemus, sekalipun dia orang Farisi, tetapi di mata Tuhan dia orang saleh dan dia orang yang mempunyai suatu moralitas yang tinggi. Setuju dulu nggak di sini? Setuju ya? Gitu loh. Makanya saya kadang-kadang suka kasih contoh ya. Ya memang gitu loh. Saya berbicara kepada, saya tahu orang itu perbuatannya seperti apa, tapi saya sebatas hanya mengenakan Tuhan. Tapi begitu Tuhan bilang skip, hold, stop, saya akan stop, saudara. Karena saya nggak mau sia-sia dalam menyebut nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Makanya nggak heran kalau orang Yahudi itu nggak boleh nyebut nama Tuhan itu sembarangan. Dia sangat-sangat menghargainya. Kalau saudara pergi ke tembok ratapan, itu mereka benar-benar nunduk begini. Yahweh. Nggak kayak kita loh. Kadang-kadang, Tuhan Yesus tolong. Seakan-akan Tuhan Yesus itu dibuat seperti latah. Haleluya, Tuhan Yesus. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi keseringan itu saudara mendukakan Roh Kudus. Saya sering ingatkan siapapun orang itu, hati-hati mendukakan Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Suatu pengajaran yang sungguh luar biasa, suatu percakapan yang luar biasa. Saya melihat di dalam Yohanes 3 ini, bagaimana Allah menekankan poinnya seperti ini, sehingga Allah sangat sayang kepada Nikodemus. Selanjutnya saudara dibaca sendiri di rumah. Karena ini sebetulnya bisa berseri, saudara. Bukan kayak Kopingho, tapi ini benar-benar bisa terus. Saudara akan bisa tahu sejarahnya seperti apa nanti. Tapi yang saya dapat ajarkan sekarang kepada saudara, ayat ketiga coba. Saya mau tekankan saudara supaya kita bisa mengerti, supaya kita mesti hati-hati dalam kehidupan kita. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dari sini mulai ngangudem seorang profesor yang namanya Nikodemus. Sehingga timbul percakapan-percakapan yang harusnya mesti saudara dan baca ya, baca kembali supaya kita ingat. Kita tahu ayat ini, kita sering dengar, bahkan di sekolah minggu pun juga sering kita mendengar ayat ini, tapi kadang kita nggak bisa loadingnya seperti apa. Ayat yang keempat.
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Mudeng nggak? Nggak mudeng ya. Karena Tuhan Yesus bicara tentang apa? Tentang di atas. Dia bicara tentang di bumi. Nggak akan mudeng. Saudara, makanya saya bilang, kita kompasnya apa dulu? Kalau saudara kompasnya sama saya, sama gembala, kita back to Bible, pasti cocok. Tapi kalau saudara kompasnya tentang kehidupan sehari-hari, tapi nggak balik ke back to Bible, nggak akan cocok. Sampai Tuhan datang ketiga kali. Bukan kedua kali, ketiga kali. Nggak akan cocok. Karena yang kita bicarakan adalah apa? Pekerjaan Tuhan. Makanya lihat, politik aja pun juga dunia, saudara, nggak cocok. Kepentingan partai, apa kepentingan bangsa? Kalau kepentingan partai, pasti ada egoisnya. Tapi kepentingan kelompok, pasti ada egoisnya. Tapi kepentingan untuk bangsa negara, pasti harus merendahkan diri. Saya nggak mau bahas lagi lebih dalam lagi lah, nanti politik nanti jadi apa tuh? Tiba-tiba ada orang yang baca dipotong, diviralkan, wah cilaka dah. Tiba-tiba saya ngetop. Tapi kan geter kalau dipanggil polisi. Ya kan, ini maksudnya apa nih? Gitu kan. Karena kita ngomong tentang firman Tuhan, back to Bible, ngomong sama orang yang ngerti firman Tuhan, repot lah saudara. Nggak nyambung, percaya saya dah. Nggak nyambung dah. Kita suami istri aja sulitnya setengah mati untuk menyatukan visi. Benar. Kita belajar terus nih. Kita belajar terus gitu kan. Kita udah sampai sini nih. Istri nggak mau ngikutin. Dia cuma sampai di sini. Atau sebaliknya, istri ngikutin di sini. Suami di sini nggak mau ngikutin. Itu repot ya, saudara. Karena kita ada umur ya, baca firman Tuhan juga jarang. Kalau udah baca firman Tuhan jarang, kira-kira bisa nggak merenungkannya? Merenungkan dari mana? Ayo, bahannya nggak ada. Kan kalau kita baca firman Tuhan, kan paling dikit kan ada bahannya. Yang kita renungin ini apa? Konteksnya apa? Tapi kalau kita nggak baca dan kita nggak tahu mau bicara tentang itu dari mana gitu, dan itu sulit, sehingga tetap harus mesti mengalah satu dengan lain. Suami yang memang dalam tingkat kerohanian lebih tinggi, dia akan turunkan untuk menselaraskan kepada istrinya. Kalau dia sini gaspol terus, yang ini intronya apa? Debat kusir, betul apa enggak? Coba ada, ayo praktekin dalam percaya. Akan debat kusir, kita akan turunin. Knowledge kita, pengertian kita, bukan berarti kita lebih pintar dari dia atau istri lebih pintar dari kita, bukan. Kita yang sadar, kita yang tahu, kita turunin. Supaya apa? Kita bisa selaraskan. Sehingga pada waktu kita selaraskan, itu akan berjalan. Seperti Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus. Tuhan itu mau melaraskan loh, tetapi tetap nggak mudah, nggak nyambung. Tuhan bicara tentang kerajaan Allah, dia bicara tentang kerajaan di bumi. Bagaimana bisa nyambung, saudara? Nggak akan nyambung sekalipun dia profesor, sekalipun dia dokter, semuanya. Nggak akan bisa. Terus, kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini poin yang paling penting. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan
Allah. Saudara, kalau kita bicara ini, saudara, kita bicara tentang nubuatan Yeskel. Masih ingat nggak? Coba ya. Yeskel 36, 25 sampai 27, coba masih. Bener nggak? Kalau nggak bener, baru saya buka lagi. Yeskel 36 sayang. Di 25. Betul ini. Ya. Kalau bicara tentang air dan roh, ini sebenarnya udah nubuatan dari Nabi Yeskel sebelum Yesus ada. Jadi saudara mesti ngerti dulu ya. Jadi saya bicara ini bukan hanya bicara, tetapi dari sebelum yang akan terjadi itu udah terjadi dulu. Dia bilang begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Apa sih yang dimaksudnya berhala-berhalamu? Ada yang tahu nggak? Halo? Kalau air yang jernih kan tahu kan akan mentahirkan kamu. Ini bicara tentang baptis. Betul? Ya. Dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Berhala-berhalamu apa? Sombong. Yes. Tinggi hati. Mau menang sendiri. Pokoknya apa kata babe gue. Ini repot. Ini repot saudara. Untungnya kita nggak ada loh di sini. Saya ini nemuin yang kayak begini tuh banyak saudara di Jakarta. Makanya gak heran orang pada pindah ke gereja. Gua nggak cocok tuh sama pendeta. Dia bilang dia pindah lagi. Begitu pindah lagi, begitu lagi. Dia bilang apa? Gua nggak cocok tuh sama gembalanya. Dia bilang gitu. Saya juga bingung saudara. Kenapa orang itu kayak seperti itu? Karena orang itu gak mau ngerti. Dia tetap dengan akunya. Bukan akunya Tuhan. Aku pribadinya. Kedagingan dia, keinginan hebatan dia. Saya kalau bahas ini ya, bukan berarti saya mau ini saya bahas ini itu saya tuh nusuk diri sendiri loh. Karena saya juga ada problem dalam keluarga saya gitu. Kenapa ya? Saya bilangin, saya kalau ngomong kan konsisten dan keras gitu loh. Apa saya terlalu keras bicara sama keluarga? Sehingga keluarga itu kalau saya bicara, ngomong apa koman, dibilangin, loh gue ngomongnya basicnya memang gue bilang gak akan cocok. Kalau selama lu ngomong tentang dunia dan gue bicara tentang basic tentang Tuhan, gue bilangin, lu gak akan cocok sama gue. Sekalipun lu saudara kandung sama gue. Saya sampai ngomong begitu saudara. Saya cuma bisa doa sama Tuhan, Tuhan ampunin saya. Tapi Tuhan bilang, kamu udah betul. Apa yang kamu katakan itu betul. Sehingga saya mendingan apa? Mendingan dia sakit hati lah daripada saya mendugakan Roh Kudus. Loh, saya punya prinsip begitu loh. Saya nggak mau toleransi, saudara. Itu mah saudara sendiri loh, sekandung loh. Tapi kalau nggak seolah sepikir dengan saya, buat apa gitu loh? Lu tetap saudara saya. Kamu tetap saudara saya. Biar bagaimanapun lu saudara sama gua. Karena kita satu kandung dengan orang tua kita. Tapi kalau pola pikir, cara berpikir, cara mengikuti Tuhan yang salah, I don't care. Saya tebas. Saya nggak mau peduli, saudara. Ini prinsip saya. Ya puji Tuhan. Apa yang saya lakukan apa ini di hadapan Tuhan. Ya saya merasakan damai sejahtera dan sukacita. Selama saya benar di hadapan Tuhan, saya akan berani untuk mengatakan kebenaran. Sekalipun itu pahit, sekalipun nggak enak Tuhan, saya mesti telan. Gak enak loh saudara. Nggak kumpul-kumpul sama saudara, mesti toleransi. Toleransinya ada nggak? Ada. Tapi kalau udah melewati toleransi ada batasnya, I'm sorry. Benar-benar. Saya begitu orangnya. Saya ngikutin. Tetapi begitu udah sampai batasnya, nggak mau juga. Udah. Cukup gitu loh. Kenapa? Kalau diterusin kan bisa jadi akhirnya apa? Dakduk. Kalau musik dakduk enak. Yang enak, semakin enak,
Iya kan? Yang asik semakin asik. Nah kalau udah masalah ginian, saudara jedak-jeduk yang gak enak, saudara. Mulai main kata-kataan, buat apa kita hidup main kata-kataan? Saya kalau daripada begitu mendingan saya nggak mau. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Itu sebelum Tuhan ada. Itu janji. Yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sehingga ada satu kerendahan hati. Siap. Kalau kita komputer ya, udah hang, udah apa, udah nggak bisa, mungkin panas komputernya, kita mati, kita shutdown dulu. Supaya apa? Dia bisa kerja kembali dengan baik. Saudara, saya mau ajar saudara supaya saya pun juga mengalami seperti ini, saudara. Kenapa saya pelajarin tiba-tiba tuh saya nahan emosi, itu darah saya bisa naik. Kenapa? Bicara tentang hati. Hati ini paling penting. Tadi ini Pak Yono, Ibu Jerni, wih udah lama nih nggak kemari. Kenapa Bu? Iya nih, dibilangin karena ini nih hati. Nah itu memang jaga hati itu paling sulit, saudara. Saudara kira gampang jaga hati? Nggak gampang. Satu-satu jalannya cuma duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Saya katakan kalau saudara tadi di sini memuji menyembah Tuhan, saya belum yakin loh saudara menyembah Tuhan. Saya mesti fair ke saudara. Saya mesti kasih dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara. Saya nggak bilangin, wah luar biasa ya jemaat kita GKS, menyembahnya dengan roh kebenaran. Dan tentu yang pasti kalau saudara itu lakukan kembali di rumah dengan datang kepada Dia, apapun bentuknya, walaupun nggak pakai musik tapi duduk manis di bawah Tuhan, nyanyi aja. Saya banyak percaya. Nggak perlu di film ini masukin di WA, nggak perlu. Itu pribadi lepas pribadi. Tapi kalau di sini saudara, saya nggak yakin. Karena permulaan gitu. Hanya beberapa menit. Karena saya ngerti saudara, kalau bicara tentang puji penyembahan, kadang-kadang saya ingin bahas tentang pujian penyembahan yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kadang saya mau. Tapi kadang-kadang Tuhan kealihkan kembali dengan yang bicara tentang yang lain. Karena memang itu ada di kepala saya. Saya ingin bagikan supaya saudara bisa tahu menyembah dengan roh dan kebenaran itu yang seperti apa. Ini yang Tuhan mau. Sehingga bicara tentang hati, saya sekali lagi katakan saudara-saudara, maafkan saya. Bukan saya atau menyindir kepada saudara. Memang gak gampang menjaga hati. Sekali lagi, contoh masa jauh-jauh kita suami istri, siapa yang gak pernah ribut? Ada gak suami sini yang gak pernah ribut? Tuh, yang di belakang nunjuk. Dia nunjuk, dia bilang apa? Gua gak pernah ribut, tapi dia ketawa. Berarti dia pernah ribut. Gak ada rumah tangga itu yang gak pernah ribut. Saya pun juga mengalami begitu. Tapi begitu hatinya ini mau panas, seakan-akan ini gak ngerti-ngerti nih istri ngomongin ya kan. Kita dedel terus.
Seakan-akan kita yang lebih ngerti nih, kita dedal terus dia. Yang terjadi apa? Halo? Yang terjadi apa? Paling tetap dia nangis. Waktu dia nangis, kita teringat lagi. Aduh, gua salah. Gua terlalu tekan. Padahal itu tentang kebenaran. Kebenaran pun juga memang harus mesti dibatasi. Enggak kedagingannya yang mau tekan orang itu. Sekalipun itu betul, tapi kadang-kadang di domainnya dengan apa? Kedagingan. Keinginan. Merasain lu. Hati-hati lu. Iblis itu bisa pakai seperti itu. Itu yang banyak terjadi. Jadi yang belum ngalamin seperti itu, kalau kalian begitu, wah ini kata Pak Hendy bisa seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Karena iblis itu bisa ngedompleng, dia bisa domain. Orang yang pinter, yang jago Alkitabnya, yang dia lebih tingkat kerohanian lebih tinggi, itu Tuhan bisa pakai. Iblis bisa nunggangin. Sekalipun kita ngomongnya benar, tapi kedagingan kita sekalian gitu. Kenapa? Memuaskan lagi. Itu yang salah. Cukup kita kasih tetap jauh yang baik. Jadi hati-hati saudara. Sehingga saya bicara bisa seperti ini karena pengalaman. Kalau orang nggak punya pengalaman, jangan bicara. Banyak orang bersaksi dari kesaksian orang, tapi saya bersaksi dari kehidupan saya sendiri. Makanya siapapun orang yang berdiri di tempat ini, saya katakan itu bukan orang hebat. Orang yang terus Tuhan mau pakai sehingga timbul kejadian-kejadian untuk apa? Meningkatkan keimanan orang itu sendiri. Lewat kejadian kehidupan saudara dan saya di tempat ini, itu tingkat keimanan saudara itu kan meningkat. Tapi kalau nggak ada persoalan, nggak ada kejadian, nggak ada masalah dalam hidup saudara, saya nggak ngerti itu namanya apa. Tetapi kalau orang dalam rumah tangga ada persoalan dalam hidupnya, tetapi dia kuat di dalamnya, itu tingkat keimanan dia akan ditebalkan oleh Tuhan. Akan terus tinggi. Sekalipun itu gak enak saudara, itu adalah obat buat saudara dan saya di tempat ini. Gak enak loh saudara. Gak enak loh. Tapi saya begitu katakan begini, aduh saya plongnya enaknya minta ampun. Thank you God. Saya enak sekali. Saya merdeka sekali. Karena itu bukan kemauan saya, memang kemauan Tuhan. Begitu saya katakan apa yang terjadi yang dalam kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan untuk buat kebaikan saudara saya di tempat ini, itu blessing. Bukan hebat-hebatan. Itu perlu pengorbanan. Itu perlu kerendahan hati. Itu perlu tetap di dalam Tuhan. Dia jaga tetap rohnya dalam Tuhan. Siapa tempat ini? Gak ada yang tahu saudara. Saya juga gak bisa menjudge saudara. Saya gak tahu kehidupan saudara di rumah tangga saudara. Apakah ada hubungan intim kepada keluarga sama Tuhan dalam kehidupan saudara? Saya nggak tahu. Saya tidak menjudge. Itu urusan saudara. Yang kedua 7 ya saya habisin ya. Supaya nanti kita balik lagi nanti ke Nikodemusnya. Supaya saudara tahu. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Sebelum Tuhan lahir, sebelum Tuhan mati, sebelum Tuhan bangkit dan naik ke atas dan berikan Roh Kudus, Yeskiel sudah membuatkan ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ini yang terjadi. Melakukannya Pak, menjadi muridnya. Baptislah. Jadi pelaku firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang luar biasa loh saudara. Komplit sekali. Ayo, gereja GKS. Apa visi misi saudara di tempat ini? Mau menaikin iman saudara, atau tingkat kerohanian saudara, atau menaikkan jumlah opla di tempat ini, jemaat di tempat ini?
Kita ini hidup mesti ada visi dan misi dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Saya datang kemari itu ada visi dan misi saudara. Sehingga saya diberikan kekuatan kepada Tuhan. Kalau saya nggak punya visi dan misi hanya cuma melayanin, aduh, saya ambruk saudara. Sungguh. Karena saya punya visi dan misi tempat ini sehingga saya kuat di tempat ini. Memberikan yang terbaik buat saudara saya di tempat ini, termasuk saya. Balik ke Yohanes tadi berapa? Balik ke Nikodemus, Yohanes berapa? 3. Ayat yang berapa tadi? Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus pegang teguh peraturan-peraturan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Damai sejahtera Tuhan berikan, keluarga Tuhan pelihara, anak cucu mantu, mau usah Tuhan pusing-pusing, jangan takut. Itu janji Tuhan. Kita sayang-sayang, tetap kita perhatian-perhatian, tapi jangan jadi engkau terlalu sayang kepada cucu dan mantu. Kemarin saya pernah bawa bicara, aku datang dan memisahkan. Firman Tuhan itu, aduh saudara, itu boleh buat sesuatu kekuatan dalam kehidupan saudara saya di tempat ini. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kan 6 neng. Coba. Nanti akan ketemu dah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Terjawab ya semua di skill ya. Terjawab ya semuanya. Yuk kita ke 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan diingatkan kembali, dilahirkan kembali. Saudara yakin di tempat ini bahwa saudara sudah dilahirkan kembali? Halo? Yakin? Alhamdulillah. Kalau yakin, puji Tuhan. Itu mesti kita berani membayar harga, yakin. Kalau kita udah merasa bahwa kita dilahirkan kembali, tinggal roh Allahnya ada nggak dalam diri saudara dan saya di tempat ini? Kalau ada, pasti kita tetap unity dan kita bersatu. Tapi kalau nggak ada, yang ada apa? Roh apa yang ada? Saya hanya mengingatkan reminder kepada saudara, karena saya sayang kepada saudara. Apapun yang terjadi saudara tetap saudara saya. Apapun yang terjadi tetap itu suami saya. Bukankah begitu? Apapun yang terjadi itu tetap istri saya. Atau enggak begitu? Anak bilang, enggak pak, kalau istri mah orang lain, suami mah orang lain. Apapun yang terjadi itu adalah anak saya. Zaman sekarang saudara, saya bukan nakut-nakutin. Yakin punya anak bisa tolong saudara? Jangan berharap. Bukan berarti saya ngajarin saudara jangan berharap kepada anak. Bukan. Saya katakan begitu, saudara saya 9 loh. 9, yang meninggal udah 2. 7 orang. Sekarang mama saya tuh geletakin. Saya gak malu-malu di YouTube. Saya ngomong. Karena ini is the real history. Ini cerita yang benar. Gak ada yang mau tahu. Bukan berarti saya begini melepaskan saya punya ini. Enggak. Saya tetap usahakan setiap minggu saya datang. Apa yang saya bisa bawa, saya bawa. Semua keperluannya saya tanggung. Dagang Shopee mau rame gak ada urusan. Selama masih ada duit Tuhan siapkan, tetap saya memberi. Kalau saya gak berani lakukan ini, saya gak berani ngomong ini loh. Iya dong. Apapun yang terjadi, saya bilang itu tetap orang tua saya. Saya nggak akan bisa balas kebaikan dia. Lahirin saya 9 bulan, mau balas pakai apa? Makanya saudara yang sekarang masih punya orang tua, sayanginlah orang tua kamu. Kamu akan diberkati dan umurmu akan panjang.
Ini aku. Saya buktinya. Kenapa? Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Gak tahu mau kemana. Tapi kalau dia benar-benar dari roh Allah, pasti sama. Makanya saya bilang kepada saudara, kompas kita harus sama ya. Halo? Kompas kita harus sama. Kalau kompas kita nggak sama, kita akan perbedaan terus. Perbedaan pendapat, perbedaan pengajaran, perbedaan tentang nggak sepadan, perbedaan lu begini, aku begitu. Sehingga ada lagunya, aku begini, engkau begitu. Nah ini yang bahaya. Saya hanya menselaraskan, dan saya hanya memberikan pengertian kepada saudara. Sekiranya ini terima dengan baik. Saya kita lanjut ya. Masih ada waktu sebelum perjamuan kudus. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Next, terus. Nikodemus masih bingung, saudara. Dia masih bingung. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu. Jawaban yang enak apa gak enak? Hah? Gak enak ya? Seakan-akan kayaknya Tuhan Yesus sombong ya. Kenapa? Karena Nikodemus ini bukan bicara kepada orang yang bodoh. Dia bicara kepada orang yang pinter, yang mempunyai pemikiran yang luar biasa, tapi gak mudeng-mudeng, saudara. Sehingga apa? Engkau adalah pengajar Israel, engkau adalah guru, engkau adalah profesor, engkau adalah dokter, dia bilangin. Dan engkau tidak mengerti akan hal-hal ini. Lanjut, yang 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Banyak orang itu melihat ya yang kenyataan yang sekarang, tapi nggak lihat perbuatan-perbuatan dulu. Tuhan Yesus itu memberikan sesuatu. Orang buta disembuhkan, dilihat. Orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan. Itu kan Tuhan Yesus sudah bersaksi. Tapi apa yang terjadi? Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Dia nggak mau terima, saudara. Sabodo toing, orang Sunda bilang teh. Bodoh amat lu mau ngapain, mau apa. Yang penting mau begini aja. Ribet nggak? Ribet nggak orang kayak begini? Sekalipun dia pinter, saudara, saya bilangin. Ribet benar nih orang. Nikodemus ini orang yang pinter. Kadang-kadang diinter ke blinger jadi ribet. Tuhan sabar sampai ngomong yang gak enak. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita anak-anak Tuhan, kita yang katanya udah mengerti tentang firman Tuhan, kita yang katanya sudah menerima kuasa Roh Kudus, bahkan setiap tahun kita memperingati, saya bilang, memperingati matinya Tuhan Yesus, bangkitnya Tuhan Yesus, naik ke surga, terus Roh Kudus dicurahkan setiap tahun. Kenapa sih itu mesti diingat-ingat kembali? Supaya kita waras, kita sadar, kita eling. Ini loh, aku mati demi engkau, dibilang. Seperti apa yang Tuhan bicara kepada Nikodemus. Dia bicara ini keras loh, saudara. Karena dia bicara ini bukan kepada orang yang benar-benar, saya ulang kembali ya, bukan saya ulang-ulang. Dia bicara kepada orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Dia bukan bicara kepada orang yang tidak mengerti.
Kalau nggak mengerti, ya masih wajar. Ini orang yang mengerti, masih seperti, kenapa? Orang ini nggak mau buka hati. Itu aja masalahnya. Kalau saya baca lagi yang lain, konteksnya itu, orang yang buka hati, it's no problem. Nggak ada masalah, dia buka hati, dia terima. Sehingga orang itu jadi blessing, jadi berkat, dimanapun jadi berkat. Itu yang terjadi, yang saya lihat banyak. Next, selanjutnya. Yang 12. Kamu tidak percaya. Ini saya bicara, ini kamu tidak percaya, ini maksudnya Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus ya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Tapi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Maksudnya tahu nggak saudara? Gue bicara tentang kesaksian gue sembuhin orang aja, dia bilangin, lu nggak percaya sama gue. Betul nggak? Ya, gue tumpang tangan kepada orang, ya kan? Orang lumpuh berjalan, orang buta melek, orang bisu bisa berbicara, lu masih tetap nggak percaya, dia bilangin. Ini tentang apa yang aku berikan kepada dunia ini, itu yang terjadi. Apalagi tentang surgawi. Ini surgawi tentang apa? Mati hidupnya kita. Neraka apa surga? Ini bicara tentang perkara di atas, saudara, bukan perkara di dunia ini. Kalau perkara di dunia ini aja saudara tidak mengerti cara untuk memanagenya, mengaturnya, bagaimana mau bicara tentang surga? Kasarnya kan begitu. Kita bicara nih tentang pelayanan, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang ini. Tapi kita nggak ngerti. Apalagi kita mau bicara tentang di surga, tentang pelayanan Tuhan, tentang apa? Tentang kasih Tuhan yang seperti apa? Kita nggak ngerti, saudara. Repot nggak? Repot loh. Saya pernah lagi itu kesaksiannya. Ada orang yang didiakan di Jakarta. Dia nggak ngerti, saudara. 5 tahun jadi diaken. Dia nggak ngerti. Sehingga kalau saya terangin, karena kan saya khotbahin dia. Cukup 10 menit, dia kabur. Karena apa? Memang dia nggak ngerti. Karena kompasnya nggak sama sama saya. Sehingga 10 menit pun dia keluar. Karena dia merasa diceramain saya. Karena saya mungkin lebih tinggi, lebih pintar dari dia. Padahal itu kan kasih kemasukan, saudara. Orang kenapa belajar PA? Kenapa belajar S1, S2, S3? Itu belajar menggunakan diri loh, saudara. Kenapa? Kita tahu bahwa dia adalah guru kita. Padahal kita ngerti. Kenapa saya ngalamin seperti itu? Ini sekali lagi nih sekarang, saudara. Saya ngalamin. Pada waktu saya bertobat tahun 91, saya tuh ngerti. Karena saya ngikutinnya kan yang senior. Tapi kan saya mesti masuk lagi PA. Ya kan? Saya ikut sampai second coming. Sehingga pada waktu di pertengahan jalan, saya dipanggil ke depan untuk numpangin tangan orang. Kenapa? Guru yang ngajar saya itu teman saya sendiri, dia tahu saya siapa. Tetapi kan saya mesti belajar merendahkan hati. Walaupun saya ngerti, saya tetap harus mesti dengar. Tapi pada waktu dipanggil suruh saya doain orang, baru saya lakukan. Seperti itu kira-kira kita hidup, saudara. Perkara-perkara di dunia kalau kita nggak ngerti, apalagi kita perkara di atas. Maksudnya gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu bicara kepada Nikodemus kayak begitu. Gue udah lakukan ini loh, gue udah lakukan itu loh, gue udah lakukan yang begini-begitu loh. Tapi lu gak mau tahu. Dan lu gak mau mengerti. Bagaimana aku bicara tentang surgawi, dia bilangin. Keras gak, saudara? Ibu-ibu keras gak ini? Keras. Terus yang kita sekarang ini, yang di sini, kita di sekarang ini mau apa sih sebetulnya? Apa yang harus kita jadi lakukan dalam kehidupan kita? Suami yang jarang-jarang ke gereja, kita tetap doain supaya dia tetap mesti ke gereja sama kita.
sama-sama. Mesti sama-sama. Kalau saudara sudah menghindar terus dari gereja, mau kemana? Sebetulnya kalau saudara menghindar datang ke tempat ini, itu bukan menghindar kepada kita. Saudara itu menghindar dari Tuhan sendiri. Sekalipun saudara ada di manapun. Hati-hati ya saudara ya. Ya next, kita 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini bicara tentang siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri, betul. Saudara, saya nggak akan lanjutin firman ini karena ini udah 11:30. Saya suka sekali membahas ini supaya apa? Buat saudara yang kadang-kadangnya males ngedengerin seperti ini. Kadang-kadang apa? Kita itu, gue udah tahu firman ini. Tetapi bukan masalah tahu firmannya. Tetapi masalahnya apa? Sudah kita lakukan apa belum? Itu intinya kan? Kalau saudara dan saya di tempat ini sudah tahu tapi nggak mau jadi pelakunya, terus saudara mau ngapain, men? Agak keras sedikit. Kita mau ngapain nih? Hanya kita mau kumpul-kumpul di sini, hanya kepentingan kita kelompok, atau kita berkumpul di sini ya untuk memuliakan nama Tuhan? Ini kan satu pertanyaan gitu loh, yang harus saya mesti bagikan kepada saudara, supaya kita ngerti. Bukankah di sini kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan? Amin. Ini yang kita mau. Saya undang pemusik. Saudara, firman Tuhan ini kadang-kadang sederhana. Tapi sederhananya firman Tuhan itu memberikan pengertian kepada saudara saya di tempat ini. Sehingga ini menjadi berkat. Saya yakin, saya percaya. Ini jadi berkat karena saya merasakan sendiri dalam pribadi saya. Saya pun juga terberkati, saudara. Kayaknya udah tahu tuh lagu saya. Lagu favorit. Saya beriman, saudara. Saya nyanyi lagu ini itu bukan buat pribadi saya, buat seluruh keluarga saudara dan saya di tempat ini, supaya kita tetap ingat janji Tuhan, supaya kita ini jangan kemana-mana, kita fokus terhadap setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Itu yang kita pegang terus, supaya saudara ingat itu. Saya juga jadi waras, jadi saya tetap fokus kepada Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam tubuhku. Saya undang ucapan kudus hamba Tuhan. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Haleluya, setiap janji-Mu Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Inilah iman kami Bapa, inilah doa kami. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku,
kasih setiamu, haleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam haleluya. Kami mengucap syukur Bapak, terima kasih buat firman Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana Bapak. Kami belajar dari percakapan pribadi Allah dengan Nikodemus 2000 tahun yang lalu yang terjadi Tuhan. Tapi ini menjadikan reminder buat kami Bapak, untuk kami boleh mengerti Bapak. Selanjutnya hamba-Mu yang terbatas, kami sudah impartasikan kuasa Roh Kudus kepada umat jemaat-Mu, kepada hamba-Mu di tempat ini, sehingga ini menjadi rema dan menjadi berkat buat beliau dan buat mereka yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih kalau pada siang hari ini kami sehidangan kembali dengan Engkau. Kau mengundang kami untuk makan dan minum roti ini. Sebelum kami menyambut roti dan anggur ini, kami juga minta tolong kepada Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa gelap dalam diri kami tidak berkenan, pikiran jahat, ataupun hati kami yang saat ini masih tertutup dengan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, ampuni kami Tuhan. Untuk itu kami minta ampun kepada Tuhan. Umat jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan bila kata-kata kami yang tidak berkenan, atau pikiran kami yang tidak berkenan, atau secara tidak langsung kami mendugakan Roh Kudus, secara tidak langsung kami pun menduga. Ampuni kami. Kami manusia yang penuh dengan segala pikiran dan trik-trik, dengan pikiran-pikiran yang tidak berkenan Bapa. Mungkin bila mana ada pikiran yang berpolitik yang tidak baik dalam pikiran kami, hapuskan itu Bapa. Berikan pencerahan kepada kami, berikan kami hati yang baru untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya berkat Allah pun turun tetap dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam anak istri kami dan keluarga kami. Sebelum kami menyambut roti dan anggur ini Bapa, bila mana ada itu dalam diri kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang melayani tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam komuni. Berkati umat jemaat-Mu dan juga berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini, dan Tuhan sendiri yang beracara dalam roti dan anggur ini. Kami serahkan Bapa perjamuan kudus pada siang hari ini, dan kami siap untuk menerima roti dan anggur ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagikan tiap janji Tuhan simpan dan
siapkan nanti saudara, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan pada waktu itu Yesus, pada malam waktu ia akan diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang manggil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Sekali lagi, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Oh, haleluya. Hadir di tempat ini, dan Engkau telah membenarkan kami kembali, bahkan menguduskan kami dan menjadi benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan? Benar-benar diberkati Tuhan? Haleluya. Kita beri pekerjaan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita memberi pekerjaan buat Tuhan. Saudara merasa diberkati, bakal beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat. Tuhan tahu yang terbaik buat kami.
Tuhan tahu setiap pergumulan kami, tetapi kami masih tetap memberi Bapa. Di dalam kekurangan kami atau kelebihan kami, Tuhan yang tahu. Untuk itu Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Berkati mereka Bapa, di akhir minggu, di akhir bulan sekalipun, bahkan di akhir tahun pun, kami tetap beriman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, dan memberkati pula bagi tangan-tangan yang belum bisa mengangkatnya Bapa. Tuhan berkati supaya Tuhan yang kuatkan tangan itu boleh terangkat dan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami yakin, kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat siang, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Saya persilakan. Ya, shalom. Jemaat yang dikasih Kristus. Ada beberapa info dan kegiatan gereja dalam sepekan. Untuk Kamis yang akan datang tanggal 9 Mei jam 10 ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Saya ulang, hari Kamis tanggal 9 jam 10 pagi. Lalu Jumat cool seperti biasa akan di WA per grup info selanjutnya ya. Selesai ibadah ada rapat meeting diaken, pengerja, aktivis untuk ikut dalam meeting ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.
terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Memberkati.